Shalom, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Daniela Shalom Divani Tulung dengan NIM 241423092, kelas D, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial. Saat ini saya akan membuat tugas video, dan tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. 30 Vote, film dokumenter tentang kecurangan pada pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Pada film ini terpampang nyata data-data yang terbukti bahwa adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Penggunaan kekuasaan Jokowi sebagai Presiden Indonesia sangatlah luar biasa. Namun itu bukanlah hal yang harus dibenarkan. Di awal film dokumenter tersebut, kita bisa melihat data-data yang dimunculkan terkait syarat satu putaran. Untuk bisa menang satu putaran, bukan hanya butuh kemenangan 50% plus 1 saja. Namun, yang dibutuhkan juga adalah kemenangan di sebaran wilayah dengan jumlah provinsi minimal 20 provinsi. Kita bisa lihat bersama dalam data yang ditampilkan bahwa di wilayah Pulau Papua ada 4 provinsi baru. Dan 4 provinsi baru ini langsung bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu secara mandiri di tahun 2024 ini. Namun, berbeda dengan Kaltara, provinsi baru di Kalimantan Utara ini yang didirikan tahun 2013. Kaltara harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu. Ada sebuah fun fact yang ternyata Papua merupakan wilayah kemenangan Jokowi. Dan saat itu yang menjadi Kapolda Papua adalah Tito Karnavian, yang sangat kebetulannya lagi ditunjuk Jokowi saat ini menjadi Menteri Dalam Negerinya. Kita ketahui bersama dari apa yang disampaikan dalam film tersebut bahwa Jokowi menunjuk 20 pejabat gubernur di sebaran wilayah tersebut dan tujuannya adalah untuk memenangkan putranya. Dana bansos menggelontarkan APBN yang dimana nilainya jauh lebih besar dari dana penanggulangan COVID selama beberapa tahun dan hampir setara dengan pembangunan IKN. Politisasi bansos ini jelas terekam. Politisasi bukan hanya oleh kepala-kepala desa saja, tapi juga pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara, serta menteri-menteri yang ada. Hal ini sangatlah kacau karena mengapa? Karena ini baru sedikit fakta yang sangat menyakitkan tentang negara kita yang dilakukan oleh Jokowi dan jajarannya. Dari film ini saya dapat menilai bahwa negara kita saat ini benar-benar berada di ujung tanduk demokrasi. Dan ini adalah kesempatan kita agar dapat memilih dengan pertimbangan yang rasional. Kita tidak dapat membiarkan segala perkara-perkara yang telah terjadi dengan begitu saja, atau hanya demi kelancaran pemilu. Baik, dan ini adalah tanggapan saya. Tanggapan saya terkait penyebaran kecurangan ini adalah membuka atau menyebarkan kecurangan pemilu kali ini jangan dinilai karena upaya menjatuhkan paslon lain, tetapi nilailah ini sebagai wujud dari komitmen demokrasi yang sehat. Informasi tentang kecurangan harus diungkap sebesar-besarnya dan seluas-luasnya, biar semua orang tahu dan biar semua orang punya pemahaman yang sama dengan mereka tentang kondisi yang terjadi saat ini. Membuka kebenaran bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi untuk menyadarkan betapa pentingnya integritas serta transparansi dalam proses pemilu. Itulah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman terkait film dokumenter Dirty Vote
yang bertujuan untuk membuka kecurangan yang terjadi saat ini dalam menuju pemilu 2024.